Nah, kalau pinjol kalian seperti ini ya, kalian gak usah bayar, kalian galbay saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Movie. Di video kali ini saya akan share buat kalian yang mempunyai pinjaman atau kalian galbay di pinjol legal atau finansial legal ya. Nah, jika pinjol kalian melakukan hal-hal ini ya, atau pinjol kalian seperti ini, nah kalian gak usah bayar ya, kalian galbaykan saja. Nah, kenapa saya bilang gak usah bayar ya? Nah, nanti pasti kalian bakal tahu ya kenapa saya bilang gak usah bayar. Nah, tapi misalnya kalian takut ya jika tidak membayar pinjaman kalian di pinjol legal. Contohnya misalnya kalian takut jika galbay di pinjol Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar, karena pinjol-pinjol legal tersebut itu mempunyai DC lapangan. Nah, kalian gak usah takut, kalian gak usah panik ya. Di sini saya akan jelaskan secara detail ya, atau saya akan jelaskan secara tuntas. Jadi buat kalian nih yang mempunyai pinjaman atau kalian galbay atau galbay di pinjol legal ya, dengan ciri-ciri pinjol seperti ini, kalian galbay saja, kalian gak usah bayar. Nah, pinjol legal apa sih yang gak usah dibayar atau kita galbaykan saja? Oke, baik, daripada berlama-lama mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi untuk yang pertama sudah jelas ya, kalian mempunyai pinjaman atau kalian galbay atau galbay di pinjol legal. Contoh saja misalnya kalian galbay atau galbay di pinjol yang sudah tersohor ya, atau yang sudah memiliki DC lapangan, yaitu kalian galbay atau galbay di pinjol Aku Laku. Nah, kalian ini kalau galbay di Aku Laku sudah jelas ya ketar-ketir atau kalian ketakutan, karena sudah jelas ya kalau kalian galbay di Aku Laku ini kalian akan datangi DC lapangan, dan jika tidak membayar nama kalian akan masuk biaya checking atau silik OJK. Nah, sudah jelas pasti kalian bakal takut kalau kalian galbay atau galbay di pinjol Aku Laku ini. Nah, tapi kalian gak usah takut ya jika DC pinjol Aku Laku melakukan hal-hal ini. Nah, untuk yang pertama misalnya DC Aku Laku mengancam kalian ya. Maksudnya mengancam seperti apa? Maksudnya mengancam seperti ke keluarga kalian. Seperti kalau tidak membayar nanti keluarga kalian akan diginikan, misalnya sebagai contohnya ya, oleh DC Aku Laku ini kalian diancam seperti itu. Nah, kalau DC Aku Laku melakukan ancaman kepada kalian ya, atau mengancam kepada kalian, nah kalian galbay saja pinjol atau finansial Aku Laku tersebut. Nah, kenapa saya bilang galbay saja di pinjol Aku Laku ini? Nah, karena DC pinjol Aku Laku ini sudah melanggar aturan pihak OJK ya. Nah, mereka juga menagih kepada kalian itu tidak memakai etika dari pihak OJK. Mereka menagih dengan seenaknya saja ya, dengan cara mengancam kalian. Kan itu sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, mereka juga melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, apalagi kita sebagai nasabah ya yang tidak mempunyai aturan. Jadi kalian galbaykan saja. Lah bang, tapi saya takut didatangi di lapangan Aku Laku. Nah, kalian gak usah takut, saya akan bahas di akhir video ini. Nah, untuk yang kedua misalnya DC Aku Laku melakukan hal ini, yaitu menagih ke kontak kalian atau ke kontak darurat kalian ya. Menagih misalnya bahwa kalian mempunyai hutang sekian ya, sambil mengirimi foto kalian ke kontak kalian atau ke kontak kalian. Nah, kalau DC Aku Laku melakukan hal itu ya, nah kalian galbay saja pinjol Aku Laku tersebut ya. Kenapa saya bilang galbay saja? Karena lagi-lagi ya DC Aku Laku ini melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, aturan apa yang dilanggar oleh DC Aku Laku ini? Nah, di dalam aturan OJK itu sudah jelas ya, bagi setiap DC itu dilarang menagih ke nasabah yang galbay. Maksudnya dilarang menagih ke orang lain. Contohnya menagih ke kontak kalian, atau ketika DC lapangan datang ke rumah kalian dan menagih ke ibu kalian. Nah, itu sudah jelas melanggar aturan dari pihak OJK. Jadi kalian galbay saja ya, kalian nggak usah bayar. Nah, itu baru dua ya ciri-ciri pinjol atau pinjol legal yang harus kalian galbay atau kalian wajib sekali galbaykan. Nah, dan untuk ciri yang terakhir yaitu DC pinjol legal sebar data kalian ya. Maksudnya sebar data seperti apa? Maksudnya sebar data seperti apa ya? Maksudnya sebar data pribadi kalian, seperti foto kalian saat melakukan pinjamannya, saat mangap-mangap itu. Nah, itu disebar oleh DC Aku Laku ya, misalnya ke kontak kalian atau ke kontak kalian. Nah, kalau melakukan itu ya kalian galbay saja. Tapi tidak mungkin ya kalau pinjol legal itu melakukan sebar data, karena mereka juga tahu itu ada pasalnya, dan untuk pasalnya itu sangat berat sekali ya. Jadi mereka tidak akan melakukan hal itu, apalagi mereka ini pinjol legal atau finansial legal. Kecuali pinjol ilegal atau finansial ilegal ya. Nah, itu sudah jelas mereka akan melakukan sebar data. Kenapa? Karena yang pertama mereka ini tidak memiliki DC lapangan, dan jika digalbay nama kita tidak akan masuk biaya checking dan silik OJK. Dan yang terakhir, pemerintah sendiri menyuruh kita tidak bayar pinjaman kita di pinjol ilegal. Jadi sudah jelas pinjol ilegal bakal melakukan sebar data ya.
ya. Bahkan sudah banyak sekali ya data pribadinya disebar oleh DC pinjol ilegal. Jadi itulah 3 ciri-ciri pinjol yang wajib sekali kalian galbay ya. Mau itu pinjol sekelas Aku Laku atau sekelas Kredipo, kalian galbay saja jika pinjol tersebut melanggar aturan dari pihak OJK. Nah, bagaimana jika DC lapangan datang ke rumah kita ya, karena kita tidak bayar pinjaman kita di pinjol Kredipo dan Aku Laku ini. Sebagai contoh saja ya, karena dua pinjol ini sudah jelas memiliki DC lapangan dan DC lapangannya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Tidak seperti pinjol-pinjol legal lainnya ya, yang DC lapangannya masih rendah seperti pinjol kredit pintar di mana DC lapangannya itu belum menyebar luas. Nah, cara menghadapi DC lapangan Aku Laku kalau datang ke rumah kalian ya, intinya kalian gak usah panik, kalian gak usah takut ya. Misalnya kalian baru galbay atau kebayar 1 bulan atau 2 bulan. Nah, DC Aku Laku ini datang ke rumah kalian ya. Nah, yang pertama harus kalian lakukannya itu kalian tanyakan IDGAR-nya ya, atau kartu identitas dari DC lapangan pinjol Aku Laku tersebut. Nah dan untuk yang kedua, kalian tanyakan surat tugas dari DC lapangan Aku Laku tersebut. Nah, jika DC Aku Laku tersebut tidak membawa dua-duanya ya, atau misalnya hanya membawa IDGAR saja, kalian tolak saja DC tersebut. Karena di dalam aturan OJK ya, ketika DC lapangan datang ke rumah kalian itu mereka wajib sekali membawa IDGAR, surat tugas, dan lain-lain. Intinya mereka wajib membawa itu. Jika tidak membawa salah satunya, kalian tolak saja. Nah, tapi misalnya DC Aku Laku ini membawa semuanya ya, seperti IDGAR, surat tugas, dan lain-lain. Nah, kalau membawa semuanya kalian terima saja ya. Karena DC lapangan itu sebenarnya semuanya pada sopan-sopan, kecuali DC online ya yang suka neror kalian. Nah, itu emang biadab sekali. Nah, tapi kalau DC Aku Laku ya bertanya kepada kalian kapan membayar pinjaman kalian. Nah, intinya kalian gak usah menjanjikan pembayaran kalian ya. Sebagai contoh saja, misalnya kalian menjanjikan pembayaran kalian ya, kalian membayar tanggal sekian dan bulan sekian. Nah, kalau kalian melakukan itu sangat fatal sekali ya. Nantinya teror kepada kalian itu sangat parah. Karena nama kalian distabilo oleh DC pinjol legal atau oleh DC Aku Laku ini. Dan teror kepada kalian akan semakin parah. Intinya kalian bilang saja kalian akan membayar kalau sudah ada uang. Nah, itu yang harus kalian lakukan ya ketika kalian datangi DC Aku Laku atau DC Kredipo ini. Oke, jadi mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian yang galbay atau kebayar di pinjol legal untuk tidak membayar pinjol dengan ciri-ciri seperti itu ya, karena itu pinjol sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Oke, saya Gondes Supi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.